azim. Ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari yang keramat. Kenapa? Anjallahu Musa wa qaumahu. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel yang masih taat kepada Nabi Musa. Mereka dikenal dengan kaum Hawari. Kalau umatnya Nabi Muhammad dikenal dengan sahabi. Wa aghraqna Fir'auna wa qaumahu. Dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun bersama kroni-kroninya, bersama bekundel-bekundelnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah menyaksikan film Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Masya Allah, teknologinya cukup canggih. Ketika Musa dan kaum Hawari dikejar Fir'aun sampai ke Laut Merah itu, dengan mukjizat tongkatnya itu, laut dicambuk membelah dua. Masya Allah. Kayak perkampungan begitu. Kanan air, kiri air. Begitu Nabi Musa sudah sampai, dikejar oleh Fir'aun dan kroni-kroninya, dicambuk lagi, maka air laut itu kembali ke sedia kala. Maka Fir'aun bersama kroninya mati kelelep. Maka kalau ada kuis siapa Tuhan yang mati kelelep, ya Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi mati kelelep. Al-Quran menjelaskan jasadnya bisa diselamatkan, dan siapa saja yang pernah ziarah ke Mesir, pasti oleh Biru Travel kita diantarkan untuk melihat muminya Fir'aun seperti itu. Saya menyaksikan sendiri, Masya Allah, Bapak Ibu, ternyata wajahnya jelek sekali. Masih ngadem saya, kata istri saya. Itu ceritanya. Fasawmahu Musa syukran. Maka hari itu dipuasai oleh Musa sebagai rasa syukur kepada Allah. Wa nahnu nusuru. Dan kami ini melestarikan tradisi puasa Asyura. Syariat puasa Asyura. Berapa durasinya antara Nabi Musa dengan Nabi Isa saja ribuan tahun. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad hampir 571 tahun. Berarti entah sudah ratusan generasi. Itulah Islam. Syariat yang terus diamalkan dari generasi ke generasi. Kita aja sudah 14 abad yang lalu masih bisa mewarisi syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah mendapatkan penjelasan, apa kata Rasul? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kalau begitu, kami Muhammad bersama umatnya ini lebih hak, lebih layak untuk mengikuti jejaknya Musa. Fasawmahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari itu pula
dikuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wa amara bi siyami, Rasul menginstruksikan seluruh sahabatnya untuk mempuasai Asyura. Sehingga tinjauan fikihnya hukumnya wajib sebelum difardukan puasa Ramadan. Tapi tahun 2 Hijriah turun kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sikap Rasul sudah berubah. Tidak lagi menyuruh, mewanti-wanti seperti tahun sebelumnya, tapi beliau tidak melarang untuk mengamalkannya. Sehingga berubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Apalagi setelah klarifikasi seorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa saja kewajiban puasa? Rasul menjawab, hanya puasa Ramadan. Apa ada kewajiban yang lain? Tidak, kecuali kalau kamu ingin puasa yang sunnah. Dari qarinah seperti ini, maka puasa Arafah tentu tidak lagi menjadi wajib, tetapi menjadi sunnah. Bapak Ibu, hadis ini dikeluarkan Bukhari, dikeluarkan Muslim, dikeluarkan Tirmizi, dikeluarkan Malik di dalam kitab Muwatta, dikeluarkan Ahmad di berbagai tempat. Ulama menyimpulkan hadisnya sahih. Berbeda kalau ulama mengatakan sanad hadisnya sahih. Sebab setiap hadis yang sanadnya sahih belum tentu matannya sahih. Tapi kalau ulama mengatakan hadisnya sahih, kajiannya sudah dari 2 aspek, aspek dirayah dan aspek riwayat. Baik kajian sanad maupun kajian mata. Kalau hanya kajian sisi sanadnya sahih, bisa saja teksnya tidak bisa diamalkan. Kenapa? Sanadnya sahih, matanya kebalik. Masa memberi tangan kiri, memberi tangan kanan, jangan sampai tahu. Sanadnya sahih, tapi menyelisih yang lebih sahih, tidak bisa diamalkan. Sanadnya sahih, kandungannya hukumnya mansukh, tidak bisa diamalkan. Di Indonesia berkembang sanadnya sahih, matanya bertentangan dengan Al-Quran, tidak bisa diamalkan lagi. Seiring dengan perkembangan teman-teman jin, sanadnya sahih, isinya tidak rasional, tidak bisa diamalkan. Sanadnya sahih, tapi tidak seimbang sinkron dengan kesetaraan gender, ditolak. Sanadnya sahih, tapi tidak sesuai dengan asas demokrasi, tolak lagi. Itulah ceritanya nasib hadis Rasulullah di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di negara barat juga begitu. Nah sekarang ini heran, hadisnya sudah sahih, sanad matanya sudah sahih, digugat oleh orientalis Yahudi. Endingnya itu
ternyata tidak sahih, justru hadisnya palsu. Masya Allah. Dikemas dengan cara yang sangat ilmiah. Maka bagi teman-teman yang belajar hadis di negeri barat, dicekoki ilmu seperti ini membuat bingungnya luar biasa. Karena endingnya mereka ingin menjauhkan umat Islam dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menganalisanya? Siapa perawi hadis ini? Ibnu Abbas. Namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Kapan lahir? Menurut sejarahnya umat Islam yang membukukan biografi para sahabat dalam kitab Usudul Ghaba, dalam kitab Al-Isobah dan macam-macam, sepakat bahwa Abdullah ibnu Abbas ini lahir 6 tahun sebelum hijrah. Rasionya ketika hijrah usianya baru 6 tahun. Pertanyaan ilmiahnya, anak dalam usia 6 tahun ini kan masih belajar ngomong, belum teteh ngomongnya. Tapi kok bisa cerita delik-delik syariat bahasa Arab, bahasa Asyur. Musma'ul, kata orang Mesir, irasional, sangat tidak rasional. Dan hadis yang tidak rasional mereka katakan hadis palsu. Atau boleh saja Ibnu Abbas ini bisa cerita karena ada informasi dari gurunya yang kebetulan mungkin ikut hijrah bersama Rasul, entah Abu Bakar ke. Pertanyaan ilmiahnya, kenapa tidak disebutkan nama gurunya? Wah, ini sanadnya terputus, mungkotik, dan semua hadis yang sanadnya terputus tidak bisa dinamakan hadis sahih. Ilmiah sekali. Dan biasanya murid yang menyamarkan nama gurunya itu mudallis, indikator sebagai pemalsu hadis. Jadi Ibnu Abbas dituduh sebagai pemalsu hadis. Masya Allah. Nah, kalau sudah pemalsu hadis, bukan hadis ini yang harus ditolak. Seluruh riwayatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ranking kelima. Lebih dari 2.801 harus dimusnahkan oleh umat Islam. Subhanallah. Tapi kemasannya cukup ilmiah. Diterjemahkan sudah ke dalam bahasa Indonesia. Tapi nakal. Referensinya tidak ditunjukkan. Kalau ditunjukkan, umat Islam tahu. Ini katanya karya ilmiah. Padahal duplikator. Maka guru besarnya harus dicoret. Masya Allah. Itu ceritanya. Jadi pinter Yahudi. Anak-anak yang cerdas diajari pola pikir mereka, diminta untuk menerjemahkan buku mereka, sehingga untuk memahami pemikiran mereka tidak perlu ke negeri barat. Pinjam tangannya umat Islam, lisannya umat Islam. Ini yang katanya Said Qutb, al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam akhirnya dimusnahkan sendiri oleh umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik.
Berikutnya, analisa ilmiah. Cerita si anak kecil ini ketika Rasulullah sampai di Madinah menyaksikan orang Yahudi puasa Asyura. Padahal di dalam buku sejarah Rasul itu sampai ke Madinah kan bulan Rabiul Awwal. Yang suka membaca kitab-kitab Maulid Nabi, katakanlah Burda, bukan sampai di Madinah bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awwal. Artinya apa? Cerita si anak kecil ini tidak faktual. Dan semua hadis yang tidak faktual adalah hadis palsu. Ada hadis katanya kiamat akan jatuh setelah 1000 tahun kematian saya. Dan sekarang sudah 1400 lebih kok belum kiamat. Itu jelas hadisnya palsu. Karena tidak faktual. Al-Jabinjan da'un likuli marad. Terong itu obat segala macam penyakit. Hasil penelitian di Prancis, ada orang sakit dikasih terong tambah tomer. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti tidak faktual. Walaupun terong itu memang banyak sekali khasiatnya. Itu meneliti hadis dari aspek matanya atau redaksionalnya. Sisi yang lain, ini aneh cerita si anak kecil ini. Katanya menyaksikan orang Yahudi puasa Asyura. Cari di mana ada referensi Yahudi, katanya pada syariat puasa Asyura. Tidak akan ada. Berarti berita itu berita fiktif, kabar hoax itu, bukan kabar yang real. Tidak ada. Cari di buku mana miliknya Yahudi yang mengajarkan tentang bahasa Asyura. Sisi yang lain, heran dengan cerita si anak kecil. Berapa kali Rasul mengingatkan khaliful Yahud, khaliful Yahud. Bedakan tradisimu dengan Yahudi. Sampai orang Yahudi itu mengatakan, tradisi apa di antara kami yang tidak diselisihi oleh Muhammad? Itu ceritanya. Lah kok ini malah mengikuti tradisinya Yahudi? Berarti ada unsur kontradiksi. Begitu banyak syubhat yang ditujukan terhadap kajian hadis puasa Asyura, endingnya menarik. Ternyata puasa Asyura itu bukan syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan syariat Rasul, terus itu rekayasanya Muawiyah. Dari mana tahu? Setelah berhasil membantai keluarga Nabi, mereka syukuran mengadakan puasa. Biar masyarakat kuat, dibuatkan publik opini. Hari ini Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud. Hari ini Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Hari ini Yunus diselamatkan dari perut ikan. Masya Allah. Ketika masyarakat kuyup, maka berarti siapa yang puasa Asyura podoai ambek ngapuk-ngapuk keluarga Nabi. Seperti itu yang mereka tulis. Masya Allah. Ya akhirnya banyak yang tidak menjalani puasa Asyura. Padahal nanti riwayat Abu Hurairah puasa Asyura itu
masuk ranking yang kedua setelah puasa wajib. Afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Wa afdhalus siyami ba'dal faridah shaum Asyura. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Dan sebaik-baik puasa sesudah puasa fardu Ramadan adalah puasa Asyura. Pahalanya Masya Allah bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Hadis yang begitu sahih ini setelah mereka teliti endingnya ternyata palsu. Itulah tujuan orang-orang Yahudi. Sampel yang diambil tidak main-main. Bukhari, kitab yang paling dibanggakan oleh umat Islam. Kalau Bukhari aja kahanannya seperti ini, dan buku-buku selain Bukhari ambil sudah. Ada yakin orang Yahudi, apa artinya umat Islam punya Quran, hafal Quran, tapi kalau tidak mempunyai hadis. Sehingga kajian Islam di Barat, hadis tidak pernah diakui eksistensinya sebagai wahyu. Mereka menerjemahkan hadis itu tradisi, sekedar tradisi, hasil respon sahabat terhadap sabdanya Rasul, unggah-unggahnya Rasul yang akhirnya mentradisi, dan tradisi itu bukan bagian dari wahyu. Itulah sebabnya hampir teman-teman yang belajar sana pulang tidak mau diskusi dengan hadis, maunya hanya diskusi dengan Al-Quran. Ini sangat bahaya. Zaman Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan kelompok entah itu Khawarij dan sebagainya, mereka hanya berdalil pakai Quran, tidak mau berdalil pakai hadis. Kata Ali, hati-hati, karena Quran itu berwujud bisa dibawa ke sana ke tapi dengan hadis mereka tidak akan bisa menghabisi Quran, tidak bisa. Quran dibakar, yang ada di otaknya masih ada, cetak lagi. Menghabisi Islam paling efektif adalah dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya heran, katanya analisanya ilmiah, tapi kok sangat tidak ilmiah ya. Pendekatannya katanya historis, sejarah. Masya Allah, kok sama sekali tidak ngerti sejarah. Mohon maaf Bapak Ibu, terjadinya perang Karbala tidak pernah terjadi pada zaman Muawiyah. Muawiyah wafat, belum pernah terjadi perang Karbala. Kok katanya perang Karbala itu pembantaian itu rekayasanya Muawiyah? Subhanallah. Ini berarti menuduh sahabat tidak adil lagi. Padahal keadilan sahabat dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran berkali-kali memuliakan sahabat. Klimaknya radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyiya. Hadis ini tegas mengatakan man takallama fi ashabi fa'lam annal zindiq. Kalau masih ada yang mencacat sahabat saya, ketahui dia adalah orang zindik, orang kafir terhadap agama Islam. Itu sudah dinaskan dalam Quran, dinaskan dalam hadis.
Sejak kapan Muawiyah itu merekayasa? Pun perang tidak pernah terjadi ketika beliau masih hidup. Terjadinya kan setelah wafatnya Muawiyah, bukan pada zaman Muawiyah. Kebetulan Muawiyah ini salah seorang dari perawi tentang puasa Asyura. Begitu cara analisanya, sesungguhnya tidak sulit untuk menjawab syubhat seperti ini, karena bagaimanapun kajian hadis Bukhari jauh lebih hebat daripada semua orang yang menyandang entah titel, profesor, doktor dan lain sebagainya. Misalnya syubhat yang pertama, benar Ibnu Abbas memang usianya 6 tahun ketika Rasul hijrah. Bahkan Ibnu Abbas tidak ikut hijrah. Jadi yang nggak dimengerti mereka, mestinya kalau ngerti, usia 6 tahun nggak mulai hijrah, bisa cerita, buat tambah nemen. Karena Ibnu Abbas baru hijrah ke kota Madinah ketika usia 10 tahun bersama bapaknya Abbas. Ya, sejarahnya bisa dimaklumi. Abbas tidak seperti Abu Bakar. Abu Bakar, malam ini berangkat ya Rasul? Iya, siap, sami'na wa ata'na. Mungkin kalau kita diajak Rasul, malam ini berangkat ya Rasul? Iya, sebentar ya Rasul. Gimana unta saya nanti? Wah, dipakai banjaan umat, repot. Masa malam ini harus berangkat ya Rasul? Lah pacar saya gimana ya Rasul? Aduh. Dan Abu Bakar tidak. Pribadi Rasul lebih dia cintai daripada kekayaan konglomeratnya itu. Tinggalkan segalanya demi ittiba sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika usia 10 tahun diajak hijrah ke Madinah, si anak kecil ketemu dengan Rasul. Didoakan khusus oleh Rasul. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil al-Qur'an. Ya Allah, beri kefakihan terhadap anak kecil yang baru 10 tahun ini. Dan ajarilah dia tentang takwil Quran. Dulu namanya takwil, berubah nanti namanya tafsir. Maka pasca Rasulullah kesulitan memahami Al-Quran, rujukannya adalah Ibnu Abbas. Nah, ketika Ibnu Abbas sampai di Madinah, si anak kecil menyaksikan Rasulullah puasa Asyura. Namanya anak kecil. Tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bukankah ini hari yang dimuliakan oleh Yahudi? Kata Yahudi, bukan sabda Rasul. Kata Yahudi itu adalah ungkapan dari Abu Hurairah. Sebab Yahudi dalam sabda Rasul kafir. Dalam Quran kafir. Dan ini bukan sabdanya Rasul. Ini ungkapannya Ibnu Abbas. Persepsi selain Muhajirin Ansor, Yahudi. Tapi karena Yahudi ini masih menjalani ketaatan puasa, ini bukan Yahudi yang kafir. Ini Yahudi yang ahli kitab. Maka tidak ada di buku Yahudi kafir. Baru muncul nanti Yahudi yang ahli kitab. Teman saya Kristologi ngerti ada, tapi bukan di Injil itu, melainkan Injil Barnabas. Injil Barnabas katanya jauh lebih dekat dengan ajaran Islam, malah nggak diakui oleh mereka. Sehingga yang diikuti oleh Rasul bukan Yahudi yang kafir, yang diikuti Rasul adalah Yahudi ahli kitab. Ini bukan hal yang pertama. Dulu ada yang namanya puasa Daud. Orang ahli kitab masih menjalani, diikuti oleh
Rasul. Ahli kita masih ada yang taat untuk kita, mengikuti juga ajaran Nabi Ibrahim, diikuti oleh Rasul. Karena hakikat Islam itu rangkaian dari mulai Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad, saling melengkapi. Dulu masih relevan, dijustifikasi oleh Rasul. Dulu tidak relevan, didelit oleh Rasul. Masa kawin sesama saudara didelit dalam syariat Rasulullah. Dulu belum ada, disempurnakan oleh Rasul. Jadi yang diikuti oleh Rasul bukan Yahudi yang kafir. Sehingga tidak ada unsur kontradiksi. Yang dilarang adalah mengikuti ritualnya Yahudi yang kafir. Ceritanya begini. Sehingga ketemu gurunya Rasul sendiri. Maka Rasul cerita begini, bayan naliku aku hijrah, ceritanya dibahasa ulang oleh Ibnu Abbas. Siapa bilang mengkotik? Udah, andaikan mengkotik saja. Ibnu Abbas itu seorang sahabat, namanya mursal sahabi, sah hukumnya menurut ulama. Kenapa? Tidak pernah terbukti seorang sahabat dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ceritanya Bapak itu. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiriza. Kajian hadis bukan di pakar hadis. Ya salah, hancur. Dan pemikiran-pemikiran ini mereka sebarkan lewat tulisan, berbagai tulisan, sehingga terkesan kita nggak berani lagi menjalani puasa Asyura. Padahal ini puasa yang pertama kali kita nikmati bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Detailnya sudah saya tulis di dalam buku saya, hadis tentang puasa Asyura. Sayang, dulu kita sudah pernah ketemu dengan yang menulis, tetapi yang menulis tidak pernah merubah pendiriannya sampai beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika saya datang ke masjid, saya lihat perpustakaannya, ada buku ini, saya wanti-wanti. Hati-hati terhadap orang yang pinjam buku ini, membaca buku ini. Kalaulah dia belum siap, dia akan termakan pemikiran orang-orang Yahudi. Ini yang bisa saya sampaikan. Bagi kita yakin tuntunan Rasul adalah benar, ada 6 sahabat yang terlibat di dalam periwayatan puasa Asyura, termasuk Ummu Salamah sendiri yang mengatakan ada puasa Asyura tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Walaupun beliau tidak menyuruh, diam-diam beliau tetap menjalaninya. Aisyah juga cerita bahwa puasa Asyura sudah dilakukan Rasul sejak zaman jahiliyah, dibenturkan oleh mereka. Hebat mana Aisyah dengan Ibnu Abbas, karena tidak mengerti sejarah lagi. Cerita jahiliyah itu bukan hanya di Makkah. Rasul datang ke Madinah pun masanya masih masa jahiliyah. Lah Aisyah dikawin oleh Rasul setelah peristiwa hijrah. Jadi bukan maksudnya jahiliyah, periode sebelum hijrah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, awal Madinah pun masih dalam kondisi jahiliyah. Dengan bimbingan Rasul, hanya dalam waktu 10 tahun, 2 kali repelita berubah menjadi Madinah Munawwarah. Yang awalnya adalah Yathrib, berubah menjadi kota metropolitan. Dengan apa? Karena ilmu pengetahuan. Sama dengan Baghdad, dengan adanya madrasah nizamiyah, keilmuan mencuat, Baghdad menjadi 1001 kota emas.
Maka kalau orang merendahkan pendidikan, keilmuan, mohon maaf, mau jadi apa bangsa ini? Mudah-mudahan kita menyadari bersama. Ini yang bisa saya sampaikan. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.